Putus cinta saja bikin sedih, apalagi sampai ditinggal nikah oleh mantan yang masih Anda sayangi. Jika kisah asmara yang putus masih ada kemungkinan untuk kembali, lain halnya dengan ditinggal nikah. Saat ditinggal nikah tandanya Anda harus mengubur dalam-dalam keinginan untuk bisa kembali bersama. Sedih boleh-boleh saja, tetapi Anda tetap harus melanjutkan hidup dengan mengendalikan emosi negatif yang saat ini meluap. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Cara menghadapi dan mengelola emosi. 1. Biarkan diri Anda sedih. Duka merupakan reaksi alami terhadap kehilangan, terutama saat Anda ditinggalkan oleh seseorang yang sangat disayangi. Tidak hanya teman hidup, cita-cita masa depan yang Anda bangun dengannya pun ikut sirna. Merasakan luka atas kehilangan seperti ini merupakan bagian penting dalam merelakan sesuatu. Selain itu, kemarahan, kesedihan, rasa lega, ketakutan, dan kebingungan yang dirasakan juga merupakan bagian dari proses pemulihan. Ceritakan apa yang Anda rasakan. Ada baiknya Anda bercerita mengenai apa yang sedang dihadapi saat ini, baik kepada teman maupun terapis. Tulis jurnal pribadi. Menuliskan pikiran merupakan cara yang sangat ampuh untuk melepaskan emosi dan memusatkan pikiran pada diri sendiri. Sadari bahwa luka yang ada akan mereda, meskipun saat ini Anda merasa sangat terpukul, hati dan pikiran Anda pada akhirnya akan pulih. Jika setelah sekian lama suasana hati dan emosi Anda tidak kunjung membaik, sisihkan waktu untuk bertemu seseorang yang sudah terlatih dan berbicara dengannya mengenai kesehatan mental. 2. Belajarlah mempercayai orang lain lagi. Ditinggal menikah oleh kekasih mungkin membuat Anda merasa terpukul dan dikhianati. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda bisa mempercayai siapapun lagi, atau enggan membuka diri untuk hubungan-hubungan baru. Ada tugas yang bisa Anda selesaikan bersama terapis atau sendiri agar Anda dapat pulih dan mau mempercayai lagi seseorang di masa mendatang. Bekerjalah bersama terapis untuk mempelajari cara memisahkan ketakutan akibat pengkhianatan yang dialami dengan hubungan di masa mendatang. Anda bisa mengenali hal-hal yang menunjukkan bahwa sosok yang berpotensi menjadi pasangan merupakan seseorang yang bisa dipercaya. Perhatikan apakah ia mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan memahami keinginan, kebutuhan, dan kondisi Anda. Kecurigaan setelah mengalami pengkhianatan membatasi hubungan sosial dengan orang lain dan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan baru yang lebih baik dan memuaskan. 3. Proses pikiran negatif yang ada. Mungkin Anda akan merasakan emosi yang cukup berat untuk sementara waktu. Anda juga mungkin merasa dimanfaatkan, malu, atau dikhianati. Sebagian orang yang menghadapi perpisahan tak terduga sering merasa kurang cukup baik atau bahkan terbuang. Perhatikan apakah Anda mulai melihat diri sebagai sosok yang kurang menarik atau atraktif. Anda juga mungkin merasa ditikam, terpukul, dan marah. Pikiran-pikiran negatif yang muncul memang normal pada situasi seperti ini. Namun, berusahalah untuk tidak memendamnya dan membiarkannya tak tertangani. Memproses emosi-emosi tersebut memang sulit, tetapi jika dilakukan Anda bisa bangkit dan mulai merasa lebih baik mengenai diri sendiri. Pertama, rasakan emosi yang ada dan kenali apa yang dirasakan. Daripada mengalihkan perhatian dari apa yang dirasakan, coba tanyakan hal-hal ini kepada diri sendiri. Perasaan atau sensasi apa yang kurasakan? Hal apa yang kupikirkan? Apa yang kurasakan pada tubuhku? Misalnya, sesak pada dada, sakit perut, sakit kepala, dan lain-lain. Apakah aku memiliki penilaian terhadap apa yang kurasakan? Apakah aku merasakan dorongan untuk melawan perasaan-perasaan tersebut? Biarkan diri merasakan emosi yang ada. Meskipun menyakitkan, ingatlah bahwa emosi yang ada tidak akan sampai membunuh Anda. Rasakan emosi yang muncul dan tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika aku merasakan emosi ini? Apakah emosi ini benar-benar tidak bisa ditoleransi? Apa yang bisa kulakukan agar emosi ini lebih mudah diterima? Misalnya, pernapasan dalam, meditasi, relaksasi, dan lain-lain. Tangani emosi yang ada. Sadarilah bahwa emosi-emosi tersebut muncul karena mantan kekasih Anda menikah dengan pria lain. Anda mungkin merasa tidak dicintai. Tetapi hal tersebut sebenarnya tidak benar. Sebenarnya, perasaan tersebut ada karena Anda menanggapi pengalaman yang pahit.
ajari diri untuk melawan pikiran-pikiran negatif dengan mengemas ulang dan mencari bukti untuk menangkalnya. Sebagai contoh, Anda mungkin selalu merasa bahwa Anda tidak akan pernah lagi bertemu dengan wanita lain. Catat semua bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut salah. Anda pasti pernah bertemu wanita lain yang disukai dan dicintai, bahkan sebelum mengenal sang mantan kekasih. Saat berkunjung ke kedai kopi dan melihat-lihat, Anda bisa bertemu banyak wanita yang menarik dan atraktif. Ada miliaran manusia di planet ini dan kemungkinan besar, Anda ingin berkencan dengan setidaknya salah satu dari mereka. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja? 4. Fokuskan diri pada kebebasan yang dirasakan. Pada momen-momen tekanan emosional, Anda mungkin masih bisa menemukan rasa lega. Sekarang Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai hubungan yang mungkin selama ini dipenuhi keraguan. Apapun itu, mantan kekasih Anda sudah bangkit, dan hal ini bisa memotivasi Anda untuk ikut bangkit dari keterpurukan. Selain itu, orang-orang seringkali tidak menyadari buruknya hubungan hingga terlepas dari hubungan tersebut. Apa Anda ingat masalah berulang yang tidak pernah terselesaikan? Sekarang Anda tidak perlu memikirkannya lagi. 5. Jujurlah kepada diri sendiri. Selama ini, Anda mungkin mencoba menyingkirkan emosi dan perasaan kesepian dan ditinggalkan yang selalu muncul. Terkadang, Anda bisa mengalihkan perhatian atau meyakinkan diri untuk melihat sisi positif dari situasi yang ada. Namun, pikiran negatif sepertinya selalu menempel pada otak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Perasaan adalah perasaan, dan seringkali muncul secara tak terduga. Meskipun situasi yang ada tidak buruk dan Anda berdua sudah berpisah secara baik-baik, kenyataan bahwa ia akan merasa lebih bahagia dengan pria lain mungkin tidak bisa dilupakan begitu saja. Bisa dipahami jika Anda merasa kesal atau sedih. Reaksi seperti ini wajar, dan justru Anda sebetulnya boleh merasa kesal atau kecewa. Sebenarnya, akan lebih sehat jika Anda menerima dan merasakan emosi seperti itu daripada mencoba menekannya atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Proses emosi yang ada, dan ambil langkah untuk merasa lebih baik, seperti berbicara kepada teman atau melemparkan bola basket kering untuk melampiaskan emosi. Amati apakah perilaku atau sikap negatif yang ada memburuk atau terus terjadi. Jika Anda selalu merasa terpuruk, coba temui terapis. 6. Temui pakar kesehatan mental. Luka akibat perpisahan memiliki pengaruh biologis yang signifikan. Setiap orang diprogram untuk memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan pasangan romansanya. Hal ini menunjukkan potensi atau kekuatan cinta. Saat mantan kekasih secara terbuka menyatakan cintanya untuk orang lain, Anda akan merasa terluka. Coba temui terapis jika Anda kesulitan bangkit dari kesedihan atau terus terganggu oleh pikiran-pikiran apapun. Terapis pernah berbicara dengan beragam individu mengenai berbagai jenis hubungan, serta mengetahui cara membantu Anda menangani pikiran-pikiran tertentu yang muncul. Terapis juga bisa membantu Anda mengonseptualisasikan kehidupan dalam cara yang lebih sehat, terarah kepada masa depan, dan membangun kebahagiaan. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.